Selamat pagi semuanya, saya Andrew Joshua dari kelas 1 ya 15 dengan Koordinator Wilayah Depok, Angkatan 16, Bang Muhammad Rizky Rusdin. Di sini saya akan mewawancara Bang Rizky mengenai apa saja hal-hal yang perlu diketahui mahasiswa angkatan baru. Apa pentingnya organisasi untuk mahasiswa baru, Bang? Kayak misalnya organisasi yang ada di kampus deh, Bang. Misalnya kayak BEM aja, Bang. Sejauh ini sih bukan gue menjelekkan BEM ya, cuma emang nggak ada gunanya sih. Gunanya BEM nih buat mahasiswa nggak ada. Yang gue lihat sejauh ini. Bukan berarti gue ngejelekin BEM. Kalau organisasi secara umum, Bang, kalau misalnya dalam artian organisasi, anggaplah semua organisasi gunanya untuk mahasiswa baru. Ya paling itu nambah pelajaran nih tentang organisasi. Belajar juga, belajar sosialisasi sama orang, membaur. Organisasi itu ibaratkan pemerintahan di sini. Pemerintahan. Kan seandainya kami ada yang masuk organisasi, saya juga mau nanya, Bang, bagaimana ya cara bagi waktu antara kehidupan organisasi dan di luar organisasi, Bang? Kalau buat bagi waktu nih, menurut gua itu tentatif sih, tergantung lu nya mau gimana. Karena ketika lu lagi akademik, ya lu akademik. Ketika lu lagi kelas, ya lu kelas dulu. Tapi ketika ada urusan organisasi, akademik dikesampingkan dulu mungkin. Kalau emang lu rela nih buat tinggalin akademik lu buat organisasi lu. Tergantung skala prioritasnya, Ya, Bang. itu balik lagi ke diri lu sendiri skala prioritasnya. Nah, kalau itu kan udah nyangkut sama organisasi, Bang. Sekarang kita ke yang paling awal dulu nih, Bang. Kan kita mahasiswa baru ya, Bang ya. Nah, mahasiswa baru kan kayak kaget gitu ya, Bang ya, sama dunia perkuliahan. Ya. Nah, bagaimana caranya kami itu sebagai maba menyesuaikan diri dan bersosialisasi sama beradaptasi juga, Bang? Kalau buat beradaptasi di lingkungan sih, itu balik lagi ke diri sendiri. Iya. Karena nggak semua orang bisa beradaptasi dengan mudah. Karena manusia ini ada introvert sama extrovert Iya. kan. Kalau emang lu introvert, mungkin lu gampang ngebaurnya. Kalau jadi tanah kayak jadi daun itu gampang. Cuma kalau extrovert kan mungkin rada sulit kan. Cuma balik lagi kalau buat berbaurnya yang pertama nih lu harus punya etika. Iya. Etika sama attitude itu yang paling penting. Karena kenapa gue bilang etika sama attitude paling penting? Ketika lu ketemu orang baru, pasti yang pertama kali lu tongolin apa? Sopan santun lo, Iya. etika lu berbicara, attitude lo. Itu kan pasti yang pertama kali lu tonjolin ya. Dari situ lu mungkin udah boleh bisa, oh orang ini gimana, orang Iya. ini gimana. Lu bisa berbaur lagi. Itu sih intinya. Kalau lu mau berkembang di dunia kampus, lu mau berbaur, etika sama attitude lu pakai. Oh, gitu ya, Bang. Nah, itu tadi gimana cara kita bisa bersosialisasi, cara kita hidup di kampus ini, dalam organisasi dan di luar organisasi, kehidupan di kelas dan di luar kelas. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Rizky atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zani Gifari dari kelas 1 IA 15 jurusan Teknik Informatika, dan saya di sini sudah bersama dengan Kak Tulianada dari divisi Seni dan Budaya. Untuk pertanyaan saya yang pertama ini, untuk maba itu kan pasti rasanya itu pikirannya itu udah kampus dengan sekolah itu pasti rasanya berbeda kan. Nah, itu gimana cara beradaptasinya dari sekolah menuju ke kampus itu? Cara beradaptasi buat ke jenjang kalian yang lebih tinggi Tinggi ya, lagi. lebih tinggi ya dibanding yang sekolah. Kalau cara beradaptasi itu dari diri kalian sendiri, baru ke semua orang gitu. Kalian tuh bakalan dari kalian membaur ini, kalian bakalan kenal dari alumni maba yang nanti kalian bakalan ngurusin juga di bawah kalian. Terus habis itu bisa juga kenal senior kalian. Kalau kalian udah kenal mereka itu juga kalian bisa bakalan dapat tips-tips gitu, link untuk kerja nanti atau sharing apa gitu. Cuma kan orang suka malu-malu gitu Nah, kan. ya bener, ada yang pasif lah istilahnya. Ya kayak apatis gitu kan, banyak apatis. Jangan mikir kalau diri lo tuh sendiri, kalian juga bakalan butuh orang-orang Banyak gitu. temen juga Iya. Kampus ini kan udah banyak organisasi dan juga UKM. Cara membagi waktunya gimana tuh kan kadang-kadang waktunya nggak ditentuin gitu sama kampusnya sendiri, itu tergantung sama jurusannya. Itu juga dari diri kalian sendiri, lebih pentingan mana, misalkan organisasi atau kuliah. Kalau seandainya emang dua-duanya penting, itu juga kalian juga harus mikir ke depannya, baik ke kita juga gitu loh. Kalau emang baiknya kalian lebih mementingkan kuliah dulu, ya udah kalian bakalan jalanin ke kuliah. Terus kalau misalkan kuliah mah nanti gampang lah, bisa UM lah atau apa gitu. Yang lebih penting tuh organisasi, ngumpul-ngumpul gitu ya. Kalian lihat juga ke depannya, organisasi ke depannya, lu bakalan jadi apa, lu bakalan dapet apa kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nara dari kelas 1 IA15 jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya sedang bersama. Nama saya Marisi Muhammad Abdu Jabar, dipanggil Abdu, dari divisi akademik. Kita nih para maba pada belum tahu nih Kak, kayak gimana sih cara beradaptasi di lingkungan kampus? Kalian kan maba nih, masih jadi belum tahu bagaimana situasi kampus, belum mengenal teman-teman kalian juga. Sebelumnya kalian tuh tahu dulu situasi lingkungan kalian yang lebih kecil. Contoh ambilnya tuh kalian harus tahu lingkungan kelas kalian dulu. Pertama kali kalian harus tahu kenal sama teman-teman kalian. Siapa nih ketua kelasnya, wakil ketua kelasnya, segala macam. Kalian harus mengenal teman-teman kalian dulu. Setelah kalian udah nyaman sama lingkungan kelas kalian, udah bisa akrab, udah bisa bonding, nah baru itu kalian bisa tahu suasana lingkungan kampus. Kalian bisa mengenal teman-teman kalian dari kelas, kalian kan 15 ya? Ya. Bisa dari kelas 01, 02 sampai yang kelas lainnya bisa kenal, jadi bisa lebih dekat. Sekarang kalian juga punya namanya angkatan kan, kalau ada gathering kayak gitu bisa ikut, bisa sering kumpul-kumpul. Yang penting kalian tuh satu, jangan malu, jangan ada rasa minder gitu mentang-mentang maba. Kalian nggak pasti masih tingkat 1, kayak pede aja gitu. Jadi itu bukan rasa keingintahuan kalian gitu, supaya kaliannya itu kayak nggak minder gitu atau diem aja gitu, sebagai kayak jangan pasif lah. Oke. Itu kan tadi gimana cara kita beradaptasi. Kalau cara bagi waktunya nih, Kalian harus tahu mana yang prioritas. Misalnya kalian kuliah kayak terus ada waktu buat rapat, kalian harus tahu mana nih skala prioritas kalian, mana yang lebih tinggi. Kalau misalnya kuliah misalnya itu anggap aja pelajaran biasa, bukan berarti kalian harus ninggalin kelasnya ya. Kalian harus masuk dulu, ikutin anggap aja setengah dari pembelajarannya. Terus kalau kalian pengen keluar, izin baik-baik sama dosennya. Kalau emang dilihat dosennya itu nggak memungkinkan untuk izin, ya udah jangan, karena biasanya ada dosen kan yang memberikan nilai atau kadang langsung ngecap jelek gitu mahasiswanya. Ya udah kalian mending stay aja di kelas. Cuman kalau kalian udah stay di kelas, bukan berarti kalian ninggalin rapat gitu aja. Kalian juga harus nyimak tuh rapatnya. Misal kalian tanya sama teman-teman kalian yang buat rapat, gimana nih hasil rapatnya, apa aja yang dibahas, segala macam. Atau enggak misalnya kalau kalian gak ikut rapat, kalian bisa tuh nyampein pendapat kalian. Kan misalnya kalau ada rapat dijelasin tuh pembahasannya mengenai apa, misalnya mengenai kepanitiaan ini gitu. Kalian bisa menyampaikan pendapat kalian sebelum rapat ke teman kalian gitu. Sebenarnya dua-duanya tuh penting, akademik penting, organisasi juga penting. Kalau di kuliah cuma ngejar akademik doang, kalian nggak akan dapat apa-apa juga. harus Kalian balance gitu juga. iya, soft skillnya kalian nggak dapat. Tapi kalau misalnya kuliah cuma mentingin organisasi doang, ya kuliahnya percuma dong, dari mahal-mahal segala macamnya gitu. Terus kalau misalnya organisasi, pentingnya untuk maba tuh apa sih Kak? Maksudnya apa nilai yang bisa diambil dari seorang maba? Pertama pengalaman, jelas experience kalian pasti nambah. Kalian di organisasi kan kalian ketemu sama orang-orang baru, cerita pengalaman, sharing gitu secara tidak langsung. Apa yang dirasain bisa jadi ilmu juga buat kita gitu. Terus buat maba mungkin nambahin soft skill juga. Mungkin kan maba ada yang masih kayak untuk public speakingnya masih kurang, kayak kurang pede, kurang berani. Mungkin di organisasi itu kalian juga bisa bikin menambah rasa kepercayaan diri dengan kalian gitu. Banyak kok hal-hal positif di organisasi. Untuk Kak Abdu sebagai akademis, ada pesan untuk para maba angkatan 2018? Untuk maba 2018, pertama kalian enjoy the first semester buat kalian, karena pengalaman kalian, momen-momen ini kan gak akan kalian lupakan. Karena apa, nantinya kelas kalian nanti bakal berubah setelah di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Selama nanti di tingkat 2-nya kalian akan tetap sampai tingkat 4, cuma nanti tingkat 1-nya kalian bakal dipisah. Jadi manfaatkan momennya gitu. Jadi enjoy aja, jangan dibuat tegang, jangan dibuat kaku atau apa. Kalau bisa explore segala macam yang ada di perkuliahan. Tapi juga harus imbang juga, balance sama akademiknya. Karena pengalaman saya waktu tingkat 1 tuh IPK lumayan lah, nggak jelek banget. Cuma buat naikinnya itu susah banget. Jadi untuk tingkat 1 ini pesannya ya gedein IPK-nya dulu aja deh. Jadi kayak ambil bekal, ambil start awal nih. Jadi misalnya kalau kalian nanti di tingkat 2-nya sibuk-sibuk buat organisasi, turunnya tuh dikit, jadi masih sisa banyak IPK-nya kayak gitu. Jadi kayak gitu, semangat buat belajar gitu. Makasih Kak Abdu atas waktunya, makasih untuk atas sarannya dan pertanyaannya, jawabannya itu sudah tadi diberikan.
Kita pamit dulu ya Iya, Kak. iya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya.